Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qattafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmadullah jalla wa ala an jama'ana fi hadzal makan at-tayyib al-mubarak ala ta'atihi. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala an waffaqana wa ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya mulai ceramah atau penyampaian, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Baik, saya bernama Ma'mun Majdi Ayyub Abu Samrah. Saya berasal dari kota Gaza, Palestina. Saya lahir di Gaza, besar di Gaza. Saya sudah menyelesaikan pendidikan saya S1 di salah satu universitas atau kampus di Gaza bernama As-Sahabah. Kemudian atau jurusannya, saya jurusan bacaan Al-Quran atau 10 qiraah. Saya belajari Al-Quran Karim karena Al-Quran Karim itu turun kepada Rasulullah SAW dengan 7 huruf atau dengan 10 qiraah, ya, 10 modal bacaan. Jadi qiraah yang kita gunakan saat ini namanya, atau riwayat yang kita gunakan ini namanya riwayat Hafs an Asim. Masih ada 19 riwayat yang lain yang berbeda-beda, ya, tapi semuanya mutawatir, semuanya pernah dibaca atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama 4 tahun S1 saya belajar bacaan Al-Quran itu, dan alhamdulillah saat ini saya sedang melanjutkan S2 jurusan Quran dan Tafsir. Jadi saya alhamdulillah selesai S1, kemudian saya menerima tugas atau ditugaskan oleh guru saya untuk mengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat, di Kota Bandung tepatnya. Saya mengajar selama 2 tahun di situ. Kemudian setelah itu saya dipanggil ke Pulau Sulawesi Selatan, Kota Baru, untuk menjadi direktur pesantren tahfidz Quran. Dan saat ini saya direktur sekolah Islam terpadu di Kota Makassar atau Udun Pandang di Sulawesi Selatan. Jadi kurang lebih saya berada di Indonesia sejak 5 tahun. Insyaallah mungkin bulan depan bulan 12 tanggal 12 saya masuk tahun ke-6 di sini. Saya masuk tahun ke-6. Tapi enggak terasa. Tidak terasa, 9 tahun. Baik, cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya. Ini cerita singkat bagaimana saya bisa ke sini. Kalau mengenai bahasa, alhamdulillah 6 bulan saya sudah bisa bahasa Indonesia. Tidak gampang, tapi ya lumayan. Kalau kita bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya sangat jauh. Kalau bahasa Indonesia ini kurang lebih 600.000 kata ya.
Kalau bahasa Arab kira-kira berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah bisa bahasa Arab? Bahasa Arab itu terdiri dari 12 juta kata. Jadi kalau bahasa Indonesia itu 600.000, kalau bahasa Inggris 900.000, belum 1 juta kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab 12 juta. Dan saya sendiri, yang orang Arab sendiri, saya nggak hafal 12 juta kata. Baik, kami memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum kita mulai berbicara tentang kondisi atau mengenai keadaan Palestina, kita buka pertemuan kita ini dengan membaca beberapa ayat ya, atau bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah, atau kita tahsin surah Al-Fatihah, boleh? Boleh. Ya, mungkin karena surah Al-Fatihah itu yang sering kita baca sehari semalam, kita bacanya kurang lebih 17 kali. Dan surah Al-Fatihah itu sebenarnya menjadi tiang dari salat kita. Jadi kalau bacaan surah Al-Fatihah kita tidak benar, berarti khawatir kita salatnya tidak benar juga. Mungkin seperti itu. Baik, saya akan baca surah Al-Fatihah sendiri. Nanti kita baca, ibu-ibu ikuti saya. Tapi pertama kali ini saya baca sendiri dari awal sampai akhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya baca, ibu-ibu ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin kalau saya ingin koreksi bacaannya ibu-ibu, ya cukup lumayan, cukup bagus. Cuman kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil, ya huruf lam ini Rabbil Alamin, begitu bacanya ya? Salah ini bacaan. Kalau bacaan yang benar Rabbil Alamin, ya bukan Rabbil Alamin. Jadi begini contohnya, huruf lam dalam bahasa Arab itu lidah kita ke atas atau ke langit, mulut tapi ke depan, bukan ke tengah. Contoh, kalau lam Indonesia contohnya kayak apel, apel kan? Kalau lam bahasa Arab apel, ya kira-kira jelas bedaannya. Apel, ya ini lam Al-Quran yang harus kita gunakan dalam Al-Quran. Jangan kita pakai apel, jadi apel. Jadi Alhamdulillahi Rabbil, bukan Rabbil, ya Rabbil Alamin. Kemudian kesalahan yang kedua yang saya dengar, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa bisa terjadi kesalahan di situ? Karena huruf sad, ya, dengan huruf sin agak dekat makhrajnya. Coba is, agak dekat kan? Jadi yang berbeda di situ sifatnya huruf. Jadi huruf sad itu tebal, huruf sin tipis. Jadi ihdinas siratal. Ya, coba lihat bedanya bagaimana. Ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, al-mustaqim. Beda kan? Ya. Jadi harus kita bedakan huruf sad dengan huruf sin. Ya, huruf sad tebal, huruf sin tipis. Ya, mungkin itu kesalahan yang saya terdengar. Seandainya ada waktu kita membahas ilmu tajwid lebih panjang, tapi yang karena waktunya terbatas ya Bu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan yang sering muncul, yang selalu muncul di media sosial atau siap. Jadi pertanyaan itu sering muncul di antara kita atau di media sosial kita. Sering kita dengar pertanyaan ini. Pertanyaannya yaitu, mengapa kita umat Islam yang tinggal sangat jauh dari Palestina harus kita betul di tanah Palestina? Ya, apa alasan yang membuat kita harus peduli terhadap Masjidil Aqsa? Kenapa kira-kira kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus kita peduli terhadap Palestina, dan khususnya Masjidil Aqsa yang berada di Palestina? Alasan yang pertama jemaah, dan yang paling utama, bukan masalah kemanusiaan sebenarnya, bukan masalah kemanusiaan, bukan masalah persaudaraan, tetapi karena urusan Masjid Aqsa itu, isu Masjid Aqsa, isu Palestina secara umum adalah bagian dari iman dan akidah kita umat Islam, bagian dari akidah dan iman kita sebagai umat Islam. Jadi
Kalau ada seorang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mencintai dan peduli terhadap tanah suci Palestina. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kata para ulama, Palestina dan Masjid Al-Aqsa atau Tanah Syam secara umum bagian dari iman dan akidah kita, bagian dari agama kita. Karena keberadaannya Masjid Al-Aqsa di tanah Palestina. Maka kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, membaca hadis Rasulullah SAW yang sahih, kita bisa mendapatkan banyak ayat dan banyak hadis yang menceritakan keberkahannya Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina. Contoh ayat yang mungkin rata-rata kita sudah hafal, ya, ayat yang ketika kita merayakan hari Isra Mi'raj, kita biasanya baca ayat tersebut. Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla, yang telah diberkahi sekitarnya. Ayat yang lain, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke tanah yang diberkahi untuk seluruh alam atau untuk seluruh dunia, lil alamin. Dan tanah yang dimaksudkan di situ adalah tanah, yaitu tanah Palestina atau Masjidil Aqsa dan tanah yang berada di sekitarnya. Nah, kalau kita bergeser ke hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan puluhan hadis yang menceritakan keagungannya, keistimewaannya, menceritakan pentingnya Masjid Al-Aqsa itu untuk seluruh umat Islam. Maka Masjid Al-Aqsa itu jemaah pernah menjadi kiblat kita. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram atau dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian sallallahu alaihi wasallam sempat menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mi'raj atau berangkat dari Masjidil Aqsa atau tepatnya Masjid Qubbatus Sakhra sekarang. Masjid Qubbah warna kuning itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Itu bukan namanya Masjid Aqsa ya. Masjid Aqsa itu satu kompleks. Ya, satu kompleks itu yang dimaksudkan dengan Masjid Aqsa. Bisa dikasih gambar? Jadi kalau kita mendengarkan istilah Masjidil Aqsa, itu berarti semua yang berada dalam garis warna merah ini, satu kompleks yang luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Kalau Rasulullah SAW berangkat ke Sidratul Muntaha dari masjid yang warna kuning itu, namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Kalau Qubbah itu artinya Qubbah ya, tahu artinya. Kalau Sakhra itu artinya batu. Di dalamnya Masjid Qubbatus Sakhra itu ada batu. Ini seperti ini gambarnya. Ya.
Jadi Rasulullah SAW berangkat ke Sidratul Muntaha dari sini, dari atas batu ini. Sehingga batu ini ketika Rasulullah SAW ingin berangkat, dia juga ingin ikut. Makanya sekarang di bawahnya batu ini ada musalla di bawah. Ada musalla yang sekitar 4x4. Itu luasnya. Hingga saat ini masih ada. Saya belum pernah lihat karena saya belum pernah ke Masjid Aqsa. Karena orang Gaza itu, pemuda Gaza dilarang masuk ke Masjid Aqsa. Ya, jadi yang hanya masuk dari Gaza itu hanya yang usianya sudah tua atau sudah 50 tahun ke atas. Kalau para pemuda itu tidak boleh masuk. Khusus apa? Ya, karena biasanya pemuda Gaza itu melawan. Kalau mereka sangat pasti mereka melawan. Makanya semakin takutnya mereka, maka Gaza itu diblokade, tidak boleh ada yang masuk ke sana. Gaza itu diblokade, dan hingga saat ini kita bisa melihat siapa kira-kira yang sejak puluhan tahun hingga saat ini yang mereka masih melawan. Ya, semua yang berada di Gaza. Makanya orang Gaza itu, pemuda orang Gaza tidak boleh masuk, dan termasuk saya. Saya sebenarnya mimpi saya masuk Masjid Aqsa. Sejak saya lahir hingga saat ini saya tidak pernah melihat Masjid Aqsa itu secara langsung. Kalau perempuan yang suatu juga. Ya. Jadi seperti itu kondisinya Masjid Aqsa ya. Jadi Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh menerima perintah salat 5, awalnya 50 kali, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi 5, ya, dengan pahala, ya, menjadikan salatnya hanya 5 kali tapi dengan pahala 50 kali, ya. Dan semenjak itu sampai 16 bulan kemudian Rasulullah SAW ketika beliau salat, dia berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam. 16 bulan kemudian Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah SWT untuk mengalihkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan itu terjadi pas salat zuhur. Ketika Rasulullah SAW sedang salat zuhur, wahyu Jibril turun kepada Rasulullah SAW, kemudian mengalihkan. Ketika beliau sedang salat, dia alihkan, dia sedang salat ke Masjid Aqsa, kemudian turun wahyu itu sampai dia salat, dia bergeser ke arah Masjidil Haram. Dan itu ceritanya ada di surah Al-Baqarah juz 2 halaman yang pertama, di juz 2 itu ayatnya sayaqulu sufaha'u hingga akhir halaman. Itu ceritanya ada di situ. Kalau kita ingin membaca tafsirnya, silakan. Makanya Masjid Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Masjid Aqsa itu masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, masjid yang pertama yang dibangun di atas muka bumi itu masjid apa kira-kira? Apa kata Rasulullah? Katanya Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama Masjidil Haram. Kemudian seorang sahabat itu bertanya lagi, kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa, dan di antaranya ada 40 tahun. Ada jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Jadi yang bangun Masjid Aqsa itu siapa kira-kira? Bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Adam? Karena pentingnya Masjid Aqsa itu untuk seluruh umat Islam, agar umat Islam ini tidak lupa terhadapnya. Kalau saat ini banyak sekali umat Islam yang bahkan tidak tahu Masjid Aqsa itu ada di mana. Banyak umat Islam yang tidak tahu apa-apa tentang Masjid Aqsa. Padahal Masjid Aqsa itu kiblat pertama umat kita, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi.
Bahkan masjid ketiga yang dianjurkan kita oleh Rasulullah SAW untuk mengunjunginya, ya, sesuai hadis Rasulullah SAW, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Seorang hamba atau seorang Islam tidak boleh dia melakukan perjalanan yang tujuannya untuk beribadah kecuali ketiga tempat atau ketiga masjid. Jadi kita umat Islam tidak boleh kita melakukan perjalanan, misalkan ada yang mengatakan ini saya mau berangkat ke Jakarta mau salat di Masjid Istiqlal. Ini tidak boleh, tidak dianjurkan dalam agama Islam. Karena Masjid Istiqlal bukan masjid yang agung, bukan masjid suci umat Islam. Seperti itu ya gambarannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang hamba atau seorang Islam melakukan perjalanan yang tujuannya untuk beribadah hanya ke tiga tempat atau tiga lokasi atau tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram yang berada di Makkah. Yang kedua kata Rasulullah masjidku ini yang berada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga yang sering terlupa oleh umat Islam yaitu Masjidil yang berada di Palestina. Makanya dari situ kita bisa mengerti bahwa Masjid Al-Aqsa itu milik kita semua. Ini kita semua, setiap orang, setiap hamba yang mengaku dirinya Islam, dia berhak di Masjidil Haram, betul. Tidak boleh ada yang melarang dia untuk masuk ke Masjidil Haram, betul. Tidak boleh ada yang melarang dia masuk ke Masjid Nabawi, betul. Dan demikian Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu milik seluruh umat Islam, bukan hanya orang Palestina yang memiliki Masjid Al-Aqsa, bukan hanya orang Arab saja yang memiliki Masjid Al-Aqsa, tetapi setiap orang yang mengaku dirinya Islam, setiap orang Muslim dimanapun dia berada, di Indonesia, di Amerika, di Eropa, dimanapun dia berada, dia berhak di sana. Bukan hanya di Masjid Al-Aqsa, tetapi di tanah yang ada di sekitarnya juga. Ketika Khalifah Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, atau Khalifah umat Islam kedua, ketika beliau membebaskan Masjid Al-Aqsa, apa yang dia katakan? Biasanya ketika ada tanah baru yang dibebaskan oleh umat Islam atau oleh para sahabat, biasanya itu tanah dibagi kepada seluruh pasukan yang ikut perang. Istilahnya ghanimah, ya, dalam agama Islam. Istilahnya ghanimah. Kecuali satu lokasi, yaitu Masjid Al-Aqsa dan tanah yang berada di sekitarnya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Beliau mengatakan ini adalah tanah wakaf untuk seluruh umat Islam. Ya, jadi kita semua berhak di Masjid Al-Aqsa. Kita memiliki hak di sana. Tetapi ingat, kewajiban kita juga untuk tetap membela masjid kita ini. Jadi kewajiban mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya kewajiban orang Palestina saja, bukan hanya kewajiban orang Gaza saja, tetapi itu menjadi kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya Islam, dimanapun dia berada. Makanya kita lihat sekarang bagaimana perjuangan saudara-saudara di Palestina, bagaimana saudara kita di Palestina secara umum dan di Gaza secara khusus, bagaimana mereka rela mengorbankan jiwanya mereka, darahnya mereka, anak-anaknya mereka, orang tuanya mereka, hartanya mereka demi mempertahankan kemuliaan kita semua, demi mempertahankan kemuliaan seluruh umat Islam, dan mempertahankan harga diri umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi hingga sejak sebenarnya perjuangan saudara kita tidak mulai dari tanggal 7 Oktober kemarin, tetapi harus kita mundur lagi. Masjid Al-Aqsa itu berada dalam atau di bawah penjajahan sejak 75 tahun kurang lebih. Ya, ini saya bicara penjajahan Zion di sini yang baru. Tapi sebelumnya banyak penjajahan yang sebelumnya. Yang Masjid Al-Aqsa pernah dibebaskan 2 kali sebelumnya.
oleh bangsa Nasrani, Rum dan Kerinjah. Oleh karena itu jamaah, kewajiban mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu adalah kewajiban kita semua. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam, dia memiliki kewajiban terhadap Masjid Al-Aqsa, harus dipenuhi. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa yang kira-kira saya bisa lakukan untuk saya bisa ikut berjuang atau ikut membela, mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu? Tentunya jemaah, kita selalu doakan saudara-saudara kita di sana. Kita selalu doakan para pejuang, para mujahidin yang berada di Palestina, dan khususnya yang berada di Gaza, karena mereka saat ini sangat membutuhkan doa seluruh umat Islam. Kita tidak tahu doa siapa di antara umat Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doakan mereka dalam salat kita, dalam sujud kita, dalam tahajud kita. Kita sisakan waktu kita sebelum salat subuh untuk salat 2 rakaat. Kemudian kita doakan, bacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka pertolongan, kekuatan, kesabaran, agar mereka bisa menghadapi musuh seluruh umat Islam, yaitu Zionis sallallahu alaihi. Kemudian jemaah, kira-kira semuanya memiliki HP. Ya, kita jadikan HP kita ini jalan berjuang kita. Kita berjuangkan saudara-saudara kita di Palestina dengan cara kita gunakan HP atau internet kita. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini, mereka atau kebanyakan saudara kita di Palestina tidak bisa akses ke internet, tidak ada jaringan. Saya sendiri, saya masih memiliki keluarga di Palestina. Orang tua saya masih di Gaza, keluarga besar saya semua di Gaza. Kadang saya 5 hari, 6 hari tidak bisa komunikasi dengan mereka karena keterbatasan internet. Makanya mereka tidak bisa mengupload atau memposting video-video menceritakan keadaannya agar seluruh dunia bisa tahu. Makanya karena mereka kemampuannya terbatas, maka itu menjadi kewajiban kita. Setiap kita melihat video, melihat foto atau berita yang menceritakan keadaan saudara kita di sana, tapi yang benar, ya, cerita atau video atau foto yang benar, kita share, kita sebarluaskan agar seluruh umat bisa mengetahui keadaan saudara-saudara kita di sana. Jadi jangan hanya kita masuk ke Instagram atau ke Facebook, kita hanya melihat saja, tapi setiap kita melihat video, kita share, kita sebarluaskan agar seluruh dunia bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara kita di sana dan bagaimana kejamnya, jahatnya Zionis sallallahu alaihi. Dan tentunya jemaah, kita juga bisa memperjuangkan mereka dengan apa yang kita bisa miliki, apa yang kita bisa berikan. Itu pasti, walaupun sedikit, walaupun kecil, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya terbatas dan sebentar zuhur kita pada acara, jadi mungkin saya cukupkan sekian. Tapi pada akhir kegiatan ini atau sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya buka sisi tanya jawab. Ketika ada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang kondisi saudara kita di Palestina, saya bersilakan. Gimana setelah mendengar penjelasan dari Syekh tadi, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang selama ini pengen tahu tapi kita nggak tahu nih kemana mau bertanya yang pas? Mumpung Syekhnya ada di sini, mungkin kita langsung bisa bertanya dari sumbernya.
Nina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kenapa mereka saling mempunyai tawanan? Orang Palestina juga sama orang Israel, mulainya jadi sejak kapan? Apa itu? Punya tawanan, tawanan. Karena mereka Palestina mempunyai tawanan orang Israel juga punya tawanan orang Palestina. Itu sejak kapan dan maksudnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi penjelasannya Ibu, salah satu tujuan perang ini atau salah satu tujuan para pejuang di Palestina, mereka ingin melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Ya, wasiat Rasulullah itu apa? Setiap atau ketika ada seorang Islam yang ditahan atau yang dibicarakan oleh orang kafir, bukan hanya Israel, tapi dimanapun mereka berada, tapi orang yang tidak seakidah atau tidak seiman atau tidak seagama dengan kita, maka wajib atau kewajiban umat Islam untuk membebaskan. Ya, ini wasiat Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam. Maka kalau kita melihat kondisi di penjaranya Israel atau Zionis, ada sekitar 7 atau 8 ribu warga Palestina dipenjarakan di penjaranya mereka, termasuk anak-anak kecil, termasuk perempuan, termasuk orang tua atau orang yang memiliki penyakit. Jadi mereka tidak membedakan. Ya, bahkan kemarin ada seorang ibu yang ketika dia ditangkap oleh tentara Zionis, dia dalam keadaan hamil dan dia melahirkan dalam penjara. Ya, andaikan bagaimana kesulitan yang dia hadapi. Oleh karena itu, untuk menjadi kewajiban para pejuang atau salah satu tujuan untuk para pejuang di Gaza. Makanya ketika kita terjadi perang pada tanggal 7 Oktober, para mujahidin yang di Gaza, mereka tidak melupakan saudara-saudaranya yang berada di penjaranya Zionis. Makanya mereka menangkap sekitar 250 sampai 300 orang Zionis. Ada warga sipil, ada tentara juga. Ada warga sipil, ada tentara. Jadi sebelum tentara Zionis atau pasukan Zionis masuk secara darat atau lewat darat ke Gaza, karena tujuannya mereka juga ingin membebaskan tawanannya. Ya, jadi mereka atau para pejuang di Gaza, mereka sudah menyampaikan sebelum terjadi perang darat, ya, mereka masuk lewat darat. Mereka mengatakan, bebaskan tawanan kita yang ada di penjara kalian, kita bebaskan tawanan yang ada di kami. Tetapi orang Zionis itu semakin sombongnya, dan mereka sombong dari sejak nabi-nabi yang sebelumnya. Semakin sombongnya mereka mengatakan tidak. Itu kita terhina kalau kita menerima. Kita terhina sebagai negara besar, negara kuat. Masa kita menerima persyaratannya sebelum kecil yang ada di Gaza, yaitu Hamas. Makanya mereka masuk lewat darat. Mereka mengatakan kami akan membebaskan tahanan kita atau tawanan kita dengan kekuatan senjata kita. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka masuk, dan hingga beberapa hari yang lalu, perang sekitar 45 hari, mereka tidak berhasil membebaskan satu tahanan pun di Gaza. Sehingga mereka pada akhirnya menyerah, karena juga banyak demo di sana di penduduknya mereka atau dalam kawasan mereka, banyak demo yang permintaannya untuk membebaskan
warganya yang berada di Gaza. Makanya pada akhirnya beberapa hari yang lalu mereka menyerah dan mereka mengikuti apa yang ditentukan oleh para pejuang, oleh para mujahidin, sehingga tawanan itu atau tahanan itu ditukar satu warga sipil. Saya bicara warga sipil, kalau tentaranya dan pimpinannya belum. Warga sipil saja satu orang Zionis terhadap 3 orang Palestina. Dan setiap satu warga sipil ini yang penduduk Zionis terhadapnya 3. Belum kita ini sampai saat ini kita belum sampai ke ketika ada kesepakatan untuk membebaskan tentara. Kalau tentara itu harganya sangat mahal, maka tidak lagi. Pada tahun 2011, ibu-ibu, 2011 saya masih di Gaza dan saya saksikan sendiri. Itu para mujahidin berhasil menangkap satu tentara Zionis. Hanya satu, namanya Gilad Shalit. Pada akhir 5 tahun kemudian, para pejuang Zionis itu mengatakan kami akan membebaskan dia dengan kekuatan kami atau dengan kecerdasan kami. Tapi 5 tahun kemudian mereka tidak berhasil. Selama 5 tahun mereka berusaha terus. Bahkan ketika mereka mendapatkan lokasi atau informasi bahwa tentara kita ada di lokasi ini, mereka dibom lokasi tersebut. Jadi bagi mereka lebih baik dibunuh daripada nanti ditukar. Begitu konsepnya mereka. Makanya 5 tahun kemudian mereka tidak berhasil. Pada akhirnya para pejuang memaksa orang-orang Zionis atau pimpinan Zionis itu untuk menukar satu tentara dengan 1.130 warga Palestina. Dan di antaranya yang dibebaskan itu pimpinan Hamas saat ini yang namanya Sinwar. Abu Ubaidah. Sinwar namanya. Kalau Abu Ubaidah itu juru bicara. Wah, saya terkenal sekali nama Abu Ubaidah. Terkenal banget ini Abu Ubaidah ya. Tapi enak suaranya ya. Ya. Jadi yang terjadi sekarang sekitar 300 warga Palestina sudah dibebaskan sejak 5 hari hingga saat ini. Belum nanti karena banyak juga tentara Zionis yang ditangkap yang berada di Gaza saat ini. Jadi belum itu harganya sangat mahal. Jadi tujuannya para pejuang itu seluruh warga Palestina berada dalam penjara penjajah semuanya dibebaskan berdasarkan hadits Rasulullah SAW atau wasiat Rasulullah kepada mereka. Itu sedikit gambaran ya, sedikit cerita singkat tentang permasalahan itu. Lagi saya. Ya silakan ya Bu. Yang terakhir ini ya, karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fitria. Yang ingin saya tanyakan begini, saya sering melihat video-video anak-anak Palestina. Mereka itu anak-anak bahkan balita sekalipun mereka udah begitu lancar dan fasihnya membaca Al-Quran. Untuk hafalan pun mereka sangat bagus. Dan juga setiap kali dikasih pertanyaan kepada mereka tentang tauhid, tentang akidah, mereka begitu pintar, jawabannya begitu mengena hati. Yang terus seperti apa orang tuanya mengajarkan mereka? Apakah mereka mendapat pendidikan itu dari orang tuanya? Ataukah di Palestina itu mempunyai suatu tempat pendidikan atau mempunyai guru-guru tertentu yang mengajarkan anak-anak, mengajarkan balita, sehingga mereka mempunyai dari kecil itu imannya udah terlatih, mereka udah punya kekuatan, udah punya tujuan hidup gitu saja. Bagaimana pengajarannya? Siapa tahu bisa kami mencontoh untuk orang-orang tua, untuk anak-anak kami di sini. Baik, terima kasih. Ya. Menurut saya itu pengaruh dari pendidikan orang tuanya. Karena orang tua di sana sangat peduli terhadap anaknya. Mohon maaf ya, ini saya sendiri di Makassar, saya banyak sekali teman-teman saya
yang mereka terlalu memanjakan anaknya. Anaknya terlalu cengeng, ya. Apapun yang diminta oleh anaknya dikasih. Bahkan orang tua itu sibuk kerja, sibuk cari uang, sehingga itu anaknya tidak ada yang mendidik. Hanya mereka kasih masuk sekolah saja. Ya. Jadi mereka antar jemput saja. Mereka tidak tahu, tidak tanyakan apa yang dipelajari, apa yang seperti itu ya. Tapi kalau kita di Palestina, yang lebih penting bagi orang tua daripada kita belajar matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, yang paling utama itu menghafal Quran. Dan hafal Quran itu bukan di sekolah. Kita menghafal Quran di masjid. Jadi kita dipaksa oleh orang tua. Saya pribadi, saya sendiri, saya masih kecil. Alhamdulillah saya sudah menghafal Quran. Saya waktu masih kecil, saya kadang dipukul oleh orang tua. Memang saya nggak ngerti apa tujuan saya atau kenapa atau mengapa saya harus menghafal Quran ini. Saya nggak ngerti, saya masih kecil. Tapi sudah kita begitu dewasa, baru kita merasakan atau mengetahui apa tujuan kedua orang tua dulu. Makanya Al-Quran itu yang paling pertama. Dan menurutnya atau konsepnya para orang tua di Palestina atau di Gaza secara khusus, bahwa ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, maka Al-Quran itu yang mengajar anak-anak kita akhlak dan muamalah dan seterusnya, dan tauhid dan seterusnya. Makanya kota Gaza itu sebenarnya terkenal dengan menghafal Quran. Rata-rata setiap rumah pasti ada menghafal Quran di situ. Rata-rata setiap rumah pasti ada menghafal Quran di situ. Dan mereka berlomba-lomba. Beberapa bulan lalu sebelum terjadi perang ini, pemerintah di Gaza adakan kegiatan yang namanya Safwatul Kuffar, yang mana 584 menghafal Quran di Gaza, mereka memperdengarkan hafalannya satu kali duduk. Ya, semakin mungkinnya mereka dalam satu kali duduk dia bisa membaca Al-Quran Karim dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Makanya bahkan ini saya katakan, bahkan para pejuang yang kita melihat itu di media sosial ini, kita para mujahidin itu rata-rata mereka menghafal Quran. Bagaimana mereka bisa memiliki atau mempunyai keberanian yang seperti itu kalau bukan muncul dari hafalan mereka atau dari akidah mereka yang begitu kuat. Maka itu kebetulan orang tua yang pertama. Kemudian pemerintah. Jadi pemerintah kita setiap masjid mereka sediakan muhafiz atau guru tahfiz yang mungkin. Kemudian mereka sediakan muazzin, mereka sediakan imam, dan mereka sediakan khatib. Dan mereka sediakan juga guru yang isi kajian setiap sekali atau 2 kali sepekan. Itu yang disediakan bukan ngurus masjid, ya, tapi pemerintah kita, pemerintah atau Kementerian Agama, namanya Kementerian Wakaf Palestina. Dan alhamdulillah ketika saya selesai kuliah, saya juga bergabung, saya bekerja di Kementerian Wakaf Palestina. Dan memang konsepnya pemerintah kita alhamdulillah sangat luar biasa. Dan kami sangat berharap untuk bisa menerapkan konsep pemerintah Palestina di sini. Ya, mungkin itu yang pengaruh. Apalagi ini sisi lain, karakter anak-anak kita terbangun, ya, terbangun di sekolah. Dan setiap sekolah di Palestina itu, setiap sekolah pemerintah itu menyediakan satu tentara. Jadi sejak saya SD ada tentara yang setiap hari masuk, kayak guru matematika atau bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dia tiap hari masuk ke sekolah, dia latih anak-anak. Makanya
karakternya anak-anak itu terbangun. Ya mungkin seperti itu. Itu yang pengaruh ke pendidikan anak-anak ketika. Demikian jawaban singkat. Satu lagi boleh? Setelah ini kita demonstrasi. Oh my God. Nah, insya Allah nanti. Jawab ini baik. Baik. Mohon maaf Bu ya. Kalau bisa bertanya nanti lewat WA saja. Biar nanti ada. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Bagi Ibu yang bertanya, insya Allah nanti kita coba sisipkan waktu. Kita coba karena kita ada ingin memperlihatkan kepada Ibu, jadi kita kejar waktu. Soal nanti kalau di setelah acara ini ada waktu, boleh kita lanjutkan tanya jawab Ibu ya. Nanti bisa juga nanti via WA saya, insya Allah. Baik, alhamdulillah Ibu, saya tadi nyampein dari saya tentang Palestina, tentang kenapa kita harus bela Al-Aqsa, bela Palestina. Di sini ibu-ibu sekalian, kami ingin perlihatkan kepada ibu semua visualisasi atau gambar video kondisi yang terjadi di Palestina dari tanggal 7 Oktober ini. Kita rangkum beberapa video dan juga beberapa kegiatan kita. Beberapa ledakan terlihat di jalur Gaza Utara pada Sabtu malam. Sebelumnya pada hari yang sama, Israel memperluas operasi daratnya di Gaza. Perang yang mulai pada 7 Oktober lalu dinilai telah jadi perang paling menakutkan di antara 5 perang Gaza bagi kedua belah pihak. Ini masjid yang diajarkan, ini rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina, yang juga mendapat serangan. Saya ini hampir 25.000 orang yang luka-luka yang dapat perawatan. Dan rumah sakit yang ada yang tersedia sekarang itu sebenarnya tidak mampu atau sudah overloading ya, untuk dengan kapasitas 22.000 orang yang terkena serangan yang harus dirawat, sebenarnya sudah tidak muat. Ini korban jiwa yang kebanyakan dari anak-anak, ibu-ibu, perempuan khususnya. 70% itu korbannya anak-anak dan perempuan. Ini seperti kota mati ya, setelah diserang. Yang tertinggal ini di bawah itu masih banyak korban jiwa yang belum diselamatkan, yang belum evakuasi. Ini mereka harus mengungsi dari rumah mereka. Orang tua yang sudah nenek-nenek seperti ini. Ya, kemana orang Arab, kemana bangsa Arab. Ini dokumentasi terbaru yang kita ambil di tengah kondisi gencatan senjata. Ini yang terjadi ibu-ibu, kita bisa lihat secara visual, gambar bangunan sudah hancur. Seperti saya sampaikan tadi, di beberapa lingkungan ini masih banyak korban yang belum teridentifikasi. Lebih kurang ada sekitar 4.000 orang. Jadi, ini ketika gencatan senjata, mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih. Tidak hanya air bersih ibu-ibu sekalian, juga gas untuk mereka masak juga sulit untuk didapatkan. The other nurses, they asked me if there is anyone from the resistance here. They asked me about the entrances and the exits of the hospital. We were all panicking and very scared.
The hospital has been out of service for weeks. To the extent of the damage, Ya, Rumah Sakit Indonesia, Ibu sekalian, bisa dilihat witnesses banyak being yang on the hancur. hold of Israeli soldiers' interrogation. The fourth floor of the hospital was targeted with a missile. Lantai They 4 also cut off jadi target communication forces. listrik dimati, This week, diputuskan. the Biden administration had been concerned by the ceasefire because it would allow journalists greater access to Gaza, which would, they say, expose the devastation and possibly turn public opinion against Israel. The stench of death forces people to cover their nose. Charred, decomposing bodies, children among them, are piled up in one corner. No burials have taken place because Israeli snipers targeted anyone who ventured out to dig a grave. Streets, schools, houses, shops. Israeli strikes have destroyed them all. After 7 weeks in hiding, people are finally Mulai able to dari find rumah, homes. masjid, But bangunan, the entire sekolah, neighborhood razed to the ground. supermarket semua diserang. Palestinians have no homes left. Nah Ibu, ini yang pertanyaan Ibu tadi, ini pertukaran tawanan tadi. Tapi bagi lihat, mereka bahagia mereka. Maksudnya, walaupun mereka ditahan, tapi mereka secara ini juga diperlakukan baik. Nah, berbeda sebaliknya dengan Zionis menahan. Ini yang Bapak Ibu yang sempat viral, Maya namanya. Masya Allah katanya, dia senang dia gitu kan, ditawan. Mungkin pengen ditawan terus ya gitu. Gitu kan, saking senangnya dia. Artinya apa? Dia diperlakukan baik sebenarnya. Dan sebenarnya Ibu, mujahid kita ini, mereka menadiahnya itu tadi tidak ada bermaksud menyakiti atau membunuh begitu, tapi mereka hanya ingin pergantian tadi. Kali itu sama ucapan untuk membebaskan rakyatnya itu. Ini ada terakhir sebelum gencatan senjata Ibu. Sekarang itu korban itu sudah masuk di angka 15.000 orang yang syahid, di mana ini data terbaru itu ada 6.000 orang lebih anak-anak dan 4.000-nya itu perempuan. Ini di tengah kondisi emergensi kita tak mengirimkan bantuan paket pangan makanan untuk para pengungsi, untuk orang-orang Palestina di bawah tenda pengungsi, anak-anak. Ini ketika supermarket masih ada. Ini distribusi air bersih. Palestina itu sulit air bersih, Bu. Sangat sulit. Kalaupun ada, air itu bercampur dengan sisa nuklir, bahan ledakan-ledakan itu sehingga sudah bercampur kebersihannya. Tapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi mereka yang mau tidak mau, itu yang mereka konsumsi. Makanya ini salah satu ikhtiar kita mendistribusikan bantuan air bersih untuk mereka. Ini kita distribusikan dapur kemanusiaan. Ibu kita lihat masak pakai alat seadanya, pakai kayu, karena kan sulit di sana. Tadi lihat antri panjang guys. Ini kita potong hewan sapi, ada lebih kurang 7 ekor sapi, sampailah kita potong kemudian kita masak untuk ini kita namakan dapur kemanusiaan. Makanan ini kita distribusikan untuk para pengungsi di tenda-tenda, kemudian di bangunan-bangunan. Dan sekali ini bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 porsi. Baik, Ibu sekalian, dan hari ini juga alhamdulillah ini masih dalam proses gencatan senjata sehingga bantuan sekarang dari dunia internasional sudah masuk sekarang. Itu kurang per hari itu ada 200 truk bantuan kemanusiaan yang kemarin ketika peperangan itu ditahan di pintu Rafah, pintu perbatasan Mesir dengan Gaza untuk masuk. Tapi alhamdulillah per hari ini, dan ini masih masa gencatan senjata, dan kita berdoa mudah-mudahan gencatan senjata diperpanjang terus sehingga bantuan bisa masuk terus dari luar, Ibu sekalian. Baik, Ibu sekalian,
Ini persoalan Palestina, persoalan kita bersama. Seperti sampaikan saya tadi, ada marwah, ada martabat, ada harkat kita sebagai umat Islam di dunia yang hari ini mereka perjuangkan, yang hari ini mereka lindung di sini Masjidil Aqsa. Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina ini adalah mereka ingin mengambil hak mereka, mereka ingin memperjuangkan mereka. Maka apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekilas serangan 7 Oktober itu kan memang dimulai Hamas. Banyak juga orang yang menjudulkan, tapi mereka apa ya tujuan mereka melakukan bukan. Karena itu adalah hak mereka, mengambil hak mereka Ibu sekalian. Ada lebih kurang sampaikan saya tadi ada ribuan orang yang ditawan. Nah, ini salah satunya. Bahkan yang ditawan itu hitungannya bukan bulan tapi tahunan. Kemarin yang ditukar sandera itu ada yang 5 tahun dari penjara, 8 tahun, dan 11 tahun. Kebayang Ibu sekalian, yang ditawan itu adalah perempuan, anak orang tua. Dan hari ini juga Palestina ingin mereka merdeka secara negara, tidak lagi diatur oleh Israel. Karena secara pemerintahan sekarang mereka semua diatur, diblokade dan segala macamnya. Lihat listrik mereka yang atur, air bersih, segala macam mereka yang atur. Nah ini yang sedang diperjuangkan oleh mujahid-mujahid. Maka ini seyogyanya kita sebagai sesama Muslim seiman dan tidak menolong perjuangan mereka. Bagus sekalian, kita dalam waktu dekat ini insya Allah akan mengirimkan bantuan solar untuk kebutuhan rumah sakit. Karena berapa belakang ketika masa peperangan itu rumah sakit ada yang tidak berfungsi karena kehabisan bahan bakar. Karena kehabisan, efeknya apa? Ketika rumah sakit habis bakar semua tidak berfungsi. Bahkan kemarin ada yang operasi tanpa anestesi, kebayang sakitnya. Kenapa? Bahkan ada yang karena fungsi rumah sakit itu sudah hidup, banyak anak-anak yang berapa perawatan itu ketika harus syahid atau meninggal. Karena tadi sudah ada, makanya ikhtiar kita insya Allah kita akan kirimkan 5.000 liter satu tangki 5.000 liter solar yang akan kita kirim untuk saudara kita yang ada di Palestina dalam waktu dekat ini. Itu hadiah kita di sini ibu sekalian. Kita ingin mengajak ibu-ibu semua, mari kita sebagian kita sisihkan rezeki dan infak kita. Mungkin hari ini kita ada kelebihan rezeki yang dititipkan Allah. Kiranya rezeki ini ada bagian, ada hak mereka yang harus kita berikan untuk perjuangan mereka. Barangkali ini menjadi hujah kita, menjadi saksi, jadi pembelaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, berkenan kami di sini ingin mengajak, mungkin ibu tadi sudah ada menggunakan infaknya bu ya, secara langsung. Kami di sini ingin mengajak ibu sekalian, bagi ibu-ibu semua yang ada niat atau ada komitmen ingin berinfak untuk saudara kita di Palestina. Nanti bayarnya boleh belakangan, tapi ada niat di hati, ada komitmen di hati untuk berinfak untuk saudara kita di Palestina. Izin ibu, kita ada beberapa kenangan. Dan ini sifatnya bukan kita lelang, bukan kita jual, tidak. Tetapi ini sebagai bentuk cenderamata, sebentuk hadiah dari kita. Ada beberapa item ibu sekalian. Kita ingin mengajak ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan. Kiranya ada ibu di sini yang ingin berinfak, ada niat berinfak, ada komitmen berinfak untuk saudara kita di Palestina. Bayar nanti boleh belakangan, boleh kapan saja waktunya. Nanti kita berikan nomor rekening kita. Ibu bisa tunaikan nanti lewat transfer rekening yang kita miliki. Ibu, kita ada beberapa item, ada sejadah Turki, kemudian ada parfum Al-Aqsa, ada tasbih digital dan juga siwak, dan ada sal Palestina. Ini kita berikan hadiah bagi ibu-ibu semua yang kiranya ada komitmen untuk niat berinfak secara transfer. Kalau tadi kan mungkin ya, offline langsung berupa sunduk, ini secara transfer nanti kapan saja. Kita tidak tetapkan waktunya, tapi ada niat ibu ingin berinfak, kita ingin berikan hadiah ini. Kita mulai buka dengan nominal 2.500.000 sampai 500.000 rupiah. Kita angka 500.000 rupiah sampai 2.500.000. Kita berikan hadiah ibu berkenan. Ini sajadah Turki. Kita berikan hadiah ini bagi ibu yang kiranya ada niat komitmen untuk berinfak dengan nominal 2.500.000. Ada ibu kira-kira? Bismillah. Berniat, nanti bayarnya boleh belakangan. Ada kira-kira dari ibu-ibu di sini? Nanti boleh bayarnya belakangan dan kita tidak tetapkan waktunya. Dan kiranya pun belum mampu, misalnya 2.500.000 langsung mau dibayar bertahap boleh, mau diangsur boleh. Ada kira-kira ibu di sini yang kiranya mampu ingin dengan nominal 2 juta rupiah? Bismillah. Boleh maju ke depan ibu berkenan. Ibu boleh? Ada? Silakan maju, nanti infaknya boleh ditransfer belakangan. Kalaupun tidak bisa full langsung boleh bertahap.
Bismillah, ada ibu di sini? Alhamdulillah, ada dari ibu kita. Takbir. Allah. Syekh, kita foto bersama dengan Syekh. Boleh ibu bayarnya belakangan. Bismillah, berikutnya kami ajak mungkin kita turunkan di angka, kita berikan dua ini secara langsung, shawl dan juga parfum, pelakso, siwak dan juga tasbih digital. Kita buka untuk infak nominal 1,5 juta. Bismillah, ada ibu 1,5 juta untuk saudara kita di Palestina. Boleh bayarnya belakangan. Ada kiranya ibu? Bismillah, 1,5 juta untuk saudara kita di Palestina. Ada ibu? Atau mungkin terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi ibu, kita turunkan di angka 1 juta. Nanti boleh pilih shawl atau nanti boleh pilih parfum. 1 juta rupiah. Bismillah untuk saudara kita di Palestina. Boleh? Jika ada ibu yang ingin berinfak, komitmen. Bu Husna boleh maju ke depan? Ibu boleh? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan berikutnya jika masih ada ibu, 1 juta rupiah. Masih ada jika 1 juta rupiah berikutnya dari ibu di belakang. Bismillah, masih ada ibu yang ingin berinfak komitmen atau adanya lagi berinfak dengan donasi transfer belakangan, boleh. 1 juta rupiah ada ibu, nilai infak 1 juta ada. Bismillah, ada? Bisa ada? Ibu-ibu silakan. Kami persilakan, boleh kolektif ibu mau berdua dengan temannya, boleh? Boleh maju ke depan ibu, Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Silakan ibu, jangan maju-maju ke depan ibu. Semakin banyak yang maju nanti teman-teman yang lainnya juga ikut maju ibu. Mudah-mudahan semuanya maju. Amin. Tapi saya tuh. Ya silakan, cukup ya. Insyaallah. Silakan ibu yang lain jika masih ada. Di belakang silakan. Masih ada ibu yang 1 juta rupiah berikutnya, untuk silakan. Masih ada ibu di belakang. Bismillah, masih ada? Ibu ada? Boleh maju? Kalau masih ada. Boleh kolektif ibu berdua atau bertiga, boleh bagi. Bayar nanti belakangan aja. Boleh nanti dititipkan juga sama ketuanya, mungkin nanti biar ditransfer sekaligus kalau mau cash, boleh. Kalau masalah cara ibu itu terserah ibu yang mana lebih mudah. Artinya kita memfasilitasi. Kalau lebih gampang transfer, mau dikumpulin cash ke ketua, nanti kita transfer langsung ke kita juga boleh. Ada masih ibu 1 juta? Bismillah. Kalau tidak ada, ini terakhir, mudah-mudahan memudahkan ibu semua, mungkin dengan memulai infak 500.000 rupiah. Bismillah. Silakan ibu, 500.000 rupiah untuk saudara kita di Palestina. Alhamdulillah dari ibu kita. Silakan ibu maju dulu. Takbir. Bismillah, masih ada berikutnya ibu 500.000 rupiah. Ibu silakan maju ke depan Bapak Ibu. Mudah-mudahan jangan dipandang hadiahnya ibu ya, bukan itu yang kita nilai besarnya. Ini kenangan atau cenderamata dari kita saja, tapi nilai ikhlasan kita untuk membantu. Ini yang lebih kita utamakan. Bismillah, masih ada 500.000 rupiah untuk saudara kita di Palestina. Silakan berikutnya. Bismillah, masih ada? Ada ibu, silakan ibu. Ada. Silakan, Masya Allah. Ada satu lagi. Takbir. Allahu Akbar. Ada satu lagi. 2 ibu. Nah, 2. Masya Allah. Masih ada ibu, antum sekaligus berpindah. Sekaligus masih ada ibu, silakan maju ke depan ibu. Biar sekaligus.
Ibu. Udah ada depan. Ibu ya, lagi diambil Ibu. Bismillah, masih ada Ibu, biar kita sekaligus kita Ibu lagi diambil. Ada lagi dari ibu-ibu nilai infak 500.000 rupiah untuk saudara kita di Palestina. Kalau masih ada, kami persilakan maju ke depan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Masih ada Ibu? Cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu atas infak dan komitmennya yang telah diberikan kami dari rombongan dari yayasan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, infak yang kita berikan kiranya ya ini menjadi hujah dan saksi pada hadapan Allah bahwa inilah pembelaan kita ya, mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kemudahan dan kelapangan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Oh iya. Enggak apa-apa Ibu. Tadi kita ada pernyataan Ibu. Ya. Silakan. Pada penyerahan infak. Ini ketua kajian kita. Masya Allah. Mau disebutkan berapa? Sama teman-teman saya yang panitia. Oh boleh Ibu. Masya Allah. Berapa Ibu mau diumumkan? Belum. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Ya mudah-mudahan sebenarnya kita ingin berlama-lama nih. Saya yakin ibu masih banyak yang ingin bertanya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa cari waktu untuk bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan saya. Silakan. Ya boleh silakan dari panitia. Perkenalkan Ustaz, ini ketua kajian kita, ya ketua kajian di Saum Quran Sakofa. Di sini kita selain ada kajian, sebenarnya kita di sini belajar Quran, belajar tahsin, yaitu ada setiap harinya. Dan sudah lebih kurang dari 1 tahun ini kita ada kajian setiap hari Rabu bersama Ustazah Fani. Itu kajiannya tematik. Jadi setiap pekan kita kumpul di sini. Ini ketuanya dan mungkin ada beberapa pengurusnya yang masih menyerahkan. Boleh Bu. Alhamdulillah hari ini terkumpul 6 juta rupiah dari kami. Masya Allah, 6 juta rupiah. Semua ibu boleh takbir. Boleh Ustadz kami semua. Boleh kami izin Ustadz berfoto. Boleh Bu, boleh Bu. Ya. Mungkin agak sempit di bawah juga nggak apa-apa Ibu. Dan masuk semua kan. Masya Allah Ibu. Mudah-mudahan betul Ibu. Ini gagas awal. Ini boleh PDD aja kali nerima dari yayasan didampingi Syekh. Dede yang nerima dari yayasan. Didampingi saya di samping Ibu. Yayasan Ibu, didampingi saya di sampingnya Ibu. Insya Allah sama Ibu ya. Boleh atau di bawah kalau mau Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi ibu semuanya takbir. Masya Allah. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Masya Allah.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا